Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Halo teman-teman, saya Megi Adiguna, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi pada agenda 2, yaitu materi komitmen mutu dan anti korupsi, yang mana pada video sebelumnya telah kita bahas materi mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Baik, kita mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu komitmen mutu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, good and clean governance, sudah menjadi keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan. Misalnya, terkait dengan maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efisien. Kemudian, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven, yang sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak ada kreativitas untuk melahirkan inovasi, serta masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Sehingga diperlukan efektivitas dan efisiensi kinerja PNS, serta diharapkan dapat melahirkan inovasi dan selalu meningkatkan mutu pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut konsep efektivitas dan efisiensi. Istilah efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, seringkali kedua aspek tersebut terlupakan atau bahkan diabaikan. Saudara tentu sering membaca berita atau melihat tayangan televisi terkait para pejabat yang korupsi, program kerja yang tidak dituntaskan, target kinerja yang tidak tercapai, perilaku tidak jujur, pegawai yang mangkir, datang terlambat tetapi pulang lebih awal, serta peristiwa lain yang tidak sesuai harapan. Realita tersebut menjadi salah satu bukti adanya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Menurut Richard L. Duff dalam Tita Maria Kanita tahun 2010, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sedangkan efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan, dan lain sebagainya. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun. Bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut, serta dapat melaksanakannya dengan baik. Inovasi yang lahir akan membawa perubahan bagi organisasi
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu termasuk membuat standar mutu, mulai dari mutu input, proses, sampai hasil, yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan, akan membawa perubahan bagi organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Seperti halnya istilah efektivitas, efisiensi, dan inovasi, istilah mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target capaian institusi baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu termasuk membuat standar mutu, mulai dari mutu input, proses, sampai hasil, yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu. Selanjutnya kita masuk pada materi anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara. Apa sih penyebab korupsi? Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Untuk menjelaskan perilaku korupsi, ada beberapa teori yang mengemukakan penyebab orang melakukan tindakan korupsi. Berikut teori yang paling umum. Ada teori triangle fraud, teori Ghosn, CDMA, willingness and opportunity, cost benefit model. Korupsi. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling utama korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain. Dampak ekonomi. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang antara lain. Dampak ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi, pemerintahan, politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum, terhadap pertahanan dan keamanan, dan dampak kerusakan lingkungan. Diharapkan dengan kita mengetahui dampak-dampak negatif dari tindakan korupsi, kita sebagai aparatur sipil negara dapat membangun karakter yang berintegritas, karakter yang anti korupsi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan baik dan meningkatkan pelayanan publik. Internalisasi integritas terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Individu yang menerima pengaruh integritas menjadi berintegritas dengan penuh kepuasan. Penerimaan integritas seperti ini biasanya dipertahankan oleh yang bersangkutan dan biasanya tidak mudah untuk berubah selama sistem nilai yang ada dalam dirinya masih bertahan. Demikianlah materi tentang komitmen mutu dan materi anti korupsi. Diharapkan kepada aparatur sipil negara dapat memahami dan mengimplementasikan materi tersebut, sehingga kinerja dari aparatur sipil negara
dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat melahirkan inovasi-inovasi dan juga menjaga mutu untuk pelayanan publik, dan memiliki karakter yang berintegritas sehingga ia sadar akan nilai anti korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.